ketika Tesla menjadi mobil bencana. Sebuah keluarga, Sarjun dan istrinya Wati hanya pergi berlibur ke tepi laut. Namun mereka melihat bahwa banyak mobil Tesla remnya gagal dan mobil-mobil itu sepenuhnya memblokir jalan. Yang aneh adalah tidak ada satupun pengemudi di dalam mobil-mobil itu. Ketika Wati melihat bahwa di dalam mobil ada tanda teknologi mengemudi otomatis tanpa sopir, barulah ia menyadari keseriusan masalah itu. Namun saat itu sudah terlambat. Karena sesaat kemudian sebuah Tesla tanpa sopir melaju kencang langsung ke arah mereka. Karena ketakutan, Wati cepat-cepat kembali ke mobilnya. Ia terus bertanya, apakah ada seseorang di mobil itu? Bisakah kamu mengeluarkan orang yang ada di dalam mobil itu? Ia cepat menoleh ke belakang dan melihat bahwa banyak Tesla lain perlahan mulai aktif dan bergerak ke arah yang sama. Untuk menyelamatkan diri, ia menggenggam erat setir dan dengan susah payah terhindar dari kecelakaan besar. Namun pada saat yang sama, sebuah bencana besar telah dimulai. Setelah kembali ke rumah, Sarjun dan Wati segera menyalakan komputer untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar. Namun mereka mendapati bahwa layanan internet rumah sudah mati dan ponsel juga tidak memiliki jaringan. Pada awalnya, Sarjun dan Wati mengira bahwa internet akan kembali dalam beberapa saat. Namun ketika seluruh keluarga pergi tidur, jaringan tetap belum kembali. Sekarang menonton sebuah video kecil pun terasa seperti sebuah kemewahan. Ketika mereka tidak bisa tidur, pasangan itu mulai bermain balok untuk menghabiskan waktu. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Merasa ada yang tidak beres, Wati segera mengambil sebatang kayu untuk melindungi diri. Saat ia membuka pintu, ia melihat dua wanita, Rani dan Winda, berdiri di sana. Mereka bukan orang asing, melainkan wanita yang menyewakan rumah itu kepada Sarjun dan Wati. Ternyata Rani dan Winda terjebak dalam pemadaman besar saat kembali ke kota dan karena tidak ada sinyal, GPS di mobil mereka juga tidak berfungsi. Oleh karena itu mereka datang ke rumah lama untuk bermalam. Sarjun dan Sari mengundang mereka masuk ke dalam rumah. Begitu mereka masuk, tiba-tiba alarm keras berbunyi, mundur, mundur. Namun karena itu malam hari semua sepakat untuk beristirahat sementara. Keesokan paginya, Ari dan Sari tidur hingga larut. Ketika Sari mengambil ponselnya, ia melihat bahwa ada beberapa berita yang masuk pada malam hari. Ternyata internet mati karena diserang oleh para peretas. Ia segera ingin memberitahu orang lain tentang berita itu. Namun saat orang lain bangun, berita itu sudah hilang dari ponselnya dan jaringan kembali normal. Yang paling menakutkan adalah ketika putri kecil mereka dia bermain di luar rumah. Ia melihat banyak drone berkumpul seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi untuk mengetahui kebenaran Sarjun pergi keluar dengan mobilnya. Sementara itu seorang pria lain, Boni, ketika sampai di rumah tetangga mendapati semuanya berantakan seolah telah dijar. Tidak ada seorang pun di rumah. Namun setelah mencari, ia menemukan sebuah telepon satelit. Ia mencoba keras, tetapi tetap tidak mendapatkan sinyal. Saat ia hendak pergi, ia melihat banyak koper dan barang berserakan di tepi laut. Ia mendekat dan melihat sebuah jam tangan yang sangat berharga tergeletak di sana. Ia begitu ketakutan hingga jatuh ke tanah dan menatap mata seorang pilot yang sudah mati. Dengan ketakutan ia bangkit dan melihat sebuah pesawat jatuh dengan semua penumpangnya sudah tewas. Runtuhan pesawat itu tersebar hingga ratusan meter. Tiba-tiba ia kembali mendengar gemuruh pesawat. Ia melihat sebuah pesawat lain terbang menuju arah yang sama.